sahabat cendekia, anak-anakku yang ceria dan hebat, mari kita simak sama-sama apa saja tujuan dari kegiatan literasi ini. Yang pertama, tujuannya adalah untuk meningkatkan minat baca. Kemudian tujuan yang kedua yaitu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman dalam suatu bacaan. Setelah tujuan, ada juga manfaat dari kegiatan literasi ini loh. Manfaatnya yang pertama yaitu melatih kemampuan berpikir dan menganalisa. Setelah itu, ada juga meningkatkan fokus dan konsentrasi. Manfaat yang ketiga yaitu menambah kosakata. Wow, banyak sekali kan manfaat yang kita dapat dari kegiatan literasi. Yang pertama tadi meningkatkan kemampuan dalam pemahaman bacaan. Kemudian manfaat yang kedua, kita bisa meningkatkan fokus dan konsentrasi. Dan manfaat yang ketiga, kita bisa menambah kosakata baru. Hebat kan jika kita bisa mengikuti dan belajar dalam kegiatan literasi ini. Baik sahabat cendekia, setelah ini Miss Mala dan Mr. Ali akan membawakan suatu cerita. Miss harap kalian bisa memahami dan mendengarkan dengan baik ya. Kita sama-sama coba untuk mempraktikkan kegiatan literasi ini. Oke, langsung saja kita simak sama-sama Miss Mala dan Mr. Ali. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat cendekia yang ada di rumah. Nah, yang sudah tadi disebutkan oleh Miss Ines, teman-teman, sekarang kita akan melanjutkan untuk literasi tersebut. Nah, sekarang Miss Mala mau tahu nih, kira-kira Miss Mala mau baca apa ya? Ada yang udah tahu belum? Iya betul, buku cerita. Di belakang Miss Mala sudah banyak buku cerita. Kira-kira Miss Mala mau baca yang mana ya ceritanya? Oke. Sepertinya yang ini bagus. Miss Mala mau baca buku ini ya. Coba dilihat judulnya apa. Aku Cinta Kebersihan. Iya betul. Nah, sekarang siapa yang cinta kebersihan ya? Oke, kalau gitu kita langsung aja ya. Mulai, Miss Mala akan membacakan buku cerita tematik mengenai Aku Cinta Kebersihan. Ya, yuk kita buka sama-sama ya. Wah, lihat di sini. Pagi ini indah sekali. Matahari bersinar cerah. Hari ini adalah hari Minggu. Ini hari libur. Lihat, di sini kita sebut aja namanya Pito. Ya, kita baru bangun. Bangun di pagi hari Minggu, berarti hari libur. Ya, seperti teman-teman sahabat cendekia semua. Kalau hari Minggu pasti teman-teman libur. Lanjut ke halaman berikutnya. Aku membantu orang tuaku membersihkan rumah. Nah, harapan Miss Mala, teman-teman juga harus membantu orang tua di rumah untuk bersih-bersih ya, seperti yang dilakukan oleh Pito. Nah, di sini terlihat gambarnya, Pito sedang membersihkan kaca, dibantu oleh siapa? Oleh ayah ya. Lalu, pertama-tama aku menyapu lantai ruang tamu. Nah, teman-teman bisa lihat ya, sahabat cendekia semuanya yang ada di rumah bisa lihat bagaimana Pito menyapu lantai ruang tamunya. Menggunakan alat apa kira-kira yang digunakan? Iya betul, di sini Pito menggunakan pengki dan sapu ya untuk membersihkan ruang tamunya. Nah, kemudian kita buka lagi. Kemudian aku mengepel lantai. Nah, terlihat di sini Pito sedang mengepel lantai. Kira-kira alat apa ya yang digunakan oleh Pito untuk mengepel lantai? Sudah lihat? Ada dua alat di sini. Ya. Lalu apa lagi ya kira-kira? Kemudian aku
aku membersihkan kaca jendela. Nah, di sini Pito juga menggunakan alat untuk membersihkan jendela yang dipegang oleh Pito. Kira-kira apa ya, teman-teman? Iya, betul. Ini adalah kain lap ya yang digunakan oleh Pito. Dia sedang membersihkan kaca jendela. Lalu setelah itu aku membantu ayah mencabuti rumput liar. Nah, berarti kalau mencabuti rumput liar, kegiatannya ada di luar ruangan atau di dalam ruangan ya? Iya, betul. Kegiatannya di luar ruangan. Berarti kira-kira di mana ya? Iya, ada yang menjawab tuh, di teras. Oh, di teras, di halaman depan. Iya, betul, di halaman depan ya. Ini di luar rumah. Ya, selanjutnya. Rasanya lelah sekali, tapi aku senang. Nah, di sini terlihat Pito bercucuran keringat, tapi hatinya senang. Kenapa? Karena dia sudah membersihkan rumah dan halaman rumahnya menjadi bersih, rapi, dan indah. Terlebih lagi karena Pito sudah membantu orang tuanya. Ya, kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Nah, aku cinta kebersihan. Aku tidak mau rumahku kotor. Nah, bisa lihat di sini rumah Pito sangat rapi, sangat bersih. Ya, karena apa? Karena Pito dan keluarganya suka kebersihan. Mereka tidak mau terlihat rumahnya kotor. Jadi, Pito dan keluarganya sering sekali membersihkan rumahnya. Ya. Nah, ketika kami istirahat, ibu keluar membawakan teh dan camilan. Wow, sudah lelah membersihkan rumah dan halaman rumah, ternyata dikasih bonus sama bundanya, sama ibunya. Pito dibawakan teh dan camilan. Lihat betapa senangnya Pito dan ayah ya, karena ibunya membawakan teh dan camilannya. Nah, berikutnya aku minum tehnya dan makan beberapa potong roti. Lihat, di sini Pito senang sekali. Kenapa? Karena setelah dia capek untuk bekerja sama dengan ayah dan ibunya, ternyata Pito dapat bonus dari ibu. Diberikan potongan roti dan teh. Wah, Pito senang sekali ya. Nah, setelah itu aku mandi lalu menonton TV. Nah, bagaimana sahabat cendekia yang ada di rumah? Pastinya harapan Miss Mala, teman-teman cinta kebersihan, karena kebersihan itu sebagian dari iman. Nah, di sini setelah teman-teman menjadi pendengar yang baik untuk mendengarkan cerita yang Miss Mala bawakan, Miss Mala juga tidak lupa untuk memberikan pertanyaan untuk sahabat cendekia di rumah. Jangan lupa untuk jawabannya nanti dikirim ke wali kelas masing-masing ya. Nah, untuk pertanyaannya, pasti sahabat cendekia sudah memperhatikan apa yang tadi Miss Mala bacakan. Sekarang pertanyaannya disimak baik-baik ya. Yang pertama, apa judul buku yang Miss Mala bawakan? Lihat. Yang kedua, kapan kegiatan bersih-bersih dilakukan? Nah, tadi kalau teman-teman menjadi pendengar yang baik, teman-teman pasti akan tahu jawabannya. Lalu yang ketiga, alat apa saja yang digunakan untuk bersih-bersih? Nah, tadi Pito menyapu, mengepel, membersihkan kaca. Itu menggunakan alat apa saja ya yang digunakan Pito untuk bersih-bersih. Lalu yang keempat, ruangan apa saja yang harus aku bersihkan? Nah, ruangan apa saja yang tadi Pito bersihkan, sahabat? Pasti teman-teman sudah tahu semuanya ya. Nah,
yang terakhir, yang kelima, kenapa sih kita harus membersihkan semua ruangan yang ada di rumah? Coba Miss Mala mau tahu jawabannya teman-teman semua ya. Harapan Miss Mala, sahabat cendekia semua bisa menjadi pendengar yang baik dan bisa menyimak apa yang sudah dibacakan oleh Miss Mala mengenai cerita Aku Cinta Kebersihan. Oke sahabat cendekia, sekian dulu cerita dari Miss Mala ya. Miss Mala mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sahabat cendekia? Alhamdulillah, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pekan kegiatan kita pada pekan ini, yakni adalah kegiatan literasi. Apa itu literasi? Nah, tadi sudah disampaikan oleh Miss Inas apa itu literasi dan apa saja yang dilakukan dalam kegiatan literasi. Itu, mari sama-sama kita simak dan dengarkan kegiatan literasi berikutnya yang sudah disampaikan oleh Miss Mala untuk kelas 1 dan 2 dan 3. Dan sekarang Mister akan membawakan untuk kelas 4, 5, dan 6. Baik, literasi yang akan Mister bawakan adalah Mister akan bercerita. Bercerita apa Mister? Ceritanya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Ya, kalian dengarkan dan kalian simak apa yang akan Mister ceritakan. Karena nanti akan ada sesi pertanyaan dari Mister di akhir sesi acara. Baik, dengarkan dan simak baik-baik apa yang akan Mister sampaikan dan Mister ceritakan. Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Nabi Muhammad lahir di kota Mekah. Ayahnya bernama Abdullah dan ibunya bernama Aminah. Ketika Nabi Muhammad lahir, ayahnya telah tiada. Nabi Muhammad menjadi anak yatim. Nabi Muhammad kecil lalu disusui oleh Halimah. Ia dipelihara oleh Halimah di desa. Nabi Muhammad lalu dipelihara oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib sangat menyayangi Nabi Muhammad. Dan Abu Thalib lalu mengajak Nabi Muhammad pergi berdagang ke negeri Syam. Muhammad sangat senang sekali. Setelah itu Nabi Muhammad menjadi penggembala kambing. Kambing-kambingnya, peliharaannya sangat senang sekali kepada Nabi Muhammad. Subhanallah. Saat menggembala kambing, Nabi Muhammad melihat keindahan alam. Lalu Nabi Muhammad bertanya dalam hati, siapa yang menciptakan langit dan bumi?
tanya Nabi Muhammad dalam hatinya. Dan Nabi Muhammad tumbuh menjadi pemuda yang cerdas, tampan, dan jujur. Semua orang sangat menyayangi Nabi Muhammad. Inilah kisah singkat dari kisah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu. Sahabatku, sahabat cendekia yang luar biasa, dan insyaallah menjadi pendengar yang baik. Jika kalian menyimak dari apa yang bisa kisahkan, insyaallah kalian pasti akan bisa menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang akan Mister berikan pertanyaan. Baik, simak pertanyaannya. Pertanyaan pertama, siapakah nama ayah dan ibu dari Nabi Muhammad SAW? Yang kedua, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Pertanyaan ketiga, Abu Thalib mengajak Nabi Muhammad berdagang ke kota mana? Yang keempat, Nabi Muhammad kecil disusui oleh siapa? Dan yang kelima, pertanyaan terakhir, ketika berumur 6 tahun, Nabi Muhammad menengok makam ayahnya di kota mana? Nah, inilah pertanyaan dari 5 pertanyaan yang kalian nanti akan jawab pertanyaan tersebut melalui worksheet, lalu diberikan kepada wali kelas kalian. Baik, insyaallah mudah-mudahan pekan literasi yang kita adakan membawa manfaat, membawa kebaikan, dan menjadi pembelajaran untuk kita. Untuk kurangnya, Mister mohon maaf bila dalam pembawaan atau lisan Mister ada yang kurang berkenan dalam hati. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan dengan doa kafaratul majlis, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian yang dapat disampaikan, dikurangnya mohon maaf. Akhirul kalam saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.